Pada tahun 2016 lalu, tinggallah sebuah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja dia adalah Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu, Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain. Dan sampai sekarang, Dian tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah, Dian hanya tinggal bersama ibu dan satu adiknya yang masih berumur 8 tahun. Jadi bisa dibilang, Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib. Karena di desa tempat tinggalnya itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lebih dulu meninggal ketika dia masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus, karena kerja kerasnya dia sering mendapat upah tambahan dari atasannya. Ya syukurlah, itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu di kotanya, jadi 3 bulan sekali dia harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor lainnya. Pada suatu hari, Dian mendapat perintah dari atasannya bahwa dia akan dipindahkan ke luar kota untuk di-rolling. Dan jarak antara kota tempat Dian akan dipindah itu dengan rumahnya bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Singkat cerita, tibalah waktunya Dian pindah ke luar kota. Dengan motor yang dimilikinya setiap harinya kecuali hari Sabtu dan Minggu, Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian ini, ibunya tidak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pagi pulang malam. Lalu ibunya berkata pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos aja di sana? Tapi Bu, nanti kalau saya ngekos, siapa yang bantu ibu di rumah? Jangan pikirin ibu nak, yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada Faisal adikmu." "Ya udah deh Bu, kalau begitu nanti aku cari kosan di sana. Tapi ibu tenang aja, setiap hari Sabtu malam aku pulang kok." "Ya udah, yang penting kamu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya nak." Keesokan harinya, tepat jam 6 pagi, Dian pamit sama ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, dia langsung berangkat dengan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor, Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesampainya di kantor, Dian bertanya pada Erlin, teman kantornya yang kebetulan dia tinggal di kota itu sendiri. "Lin, ada kosan murah nggak deket sini?" "Buat apa Yan? Katanya kamu gak mau ngekos." "Ibu gue maksa, jadi terpaksa gue harus ngekos. Lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang." "Bentar ya, ntar gue bantu cari info." Ketika jam istirahat kantor, Erlin mendatangi Dian dan memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah dan mereka berencana melihatnya nanti setelah pulang kerja. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampainya di depan kosan, Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar, bangunannya mirip banget dengan rumah kuno pada zaman Belanda dulu. Melihat itu Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem gini ya?" "Serem gimana Yan?" "Kayak rumah kuno gitu. Emang pemiliknya adalah pejuang veteran." "Oh gitu, pantesan rumahnya kayak masih Belanda-Belanda gitu." "Udah yuk, ntar keburu malam." Ajak Erlin menuju ke rumah itu. Mereka mengetuk pintu rumahnya. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya yang membukakan pintu adalah orang tua yang umurnya kira-kira 70 tahun dan mereka dipersilahkan masuk olehnya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah beserta kos yang akan Dian tempati. Namanya adalah Pak Mukhtar. Orangnya baik, kalau bicara sopan dan berwibawa.
Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kosan untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan Dian tempati. Di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang beneran ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu dan mampir di warung untuk makan. Ketika berada di warung, Dian bilang pada Erlin, "Lin, gak ada kosan lain apa? Itu kos kayaknya serem banget." "Ada sih, tapi mahal. Katanya lo pinginnya yang murah." "Iya sih, tapi udah gak apa-apa Yan. Lagian kan lu cuma 2 bulanan aja di sini." "Ya juga sih. Yaudah deh, gue mau," jawab Dian dengan yakin. Memang, kosan di situ bisa dibilang cukup murah dari kosan lainnya. Harganya hanya 250.000 per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sesampai di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Keesokan harinya, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir dulu ke kosan untuk membayar uang kos dan menata kamar kosnya. Dia sudah membawa beberapa pakaiannya karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan berpesan pada Faisal adiknya agar tidak nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah Dian di kosan. Sesampai di sana, dia langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamarnya kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya yang bernomor 3. Dan pagi itu, suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya, hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dia membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka, ternyata kamarnya terlihat rapi, tapi sedikit berdebu. Ya maklumlah, karena mungkin kamar ini sudah lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari itu, tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya saja di atas kasur. Kemudian dia bergegas berangkat ke kantor. Sesamanya di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membersihkan kamar kos nanti sepulang dari kantor. Nah, sepulang dari kantor mereka langsung menuju ke kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Ketika sedang bersih-bersih itu, sekilas Dian mendengar ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan Dian langsung menengok keluar jendela, tapi tidak ada siapapun yang dia lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan, melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos. Dian pun mengabaikannya. Dia mengira mungkin itu tadi adalah bapak kos yang memang sedang berkebun. Lalu mereka lanjut bersih-bersih kamar. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit pulang dan Dian mulai tinggal di kosan itu. Malam itu, ketika Dian sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan Dian langsung melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan Dian kaget, karena setahu Dian, di luar jendela itu tidak ada jalan, melainkan kebun. Dan dari situ Dian mulai merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dia merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat mengganggunya. 1 minggu Dian tinggal di kosan itu dan tidak ada apa-apa. Tapi setelah 1 minggu kemudian, tepatnya pada hari Kamis, sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang dan itu hanya ada 1.
Jadi kalau mau mandi mereka harus gantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar pukul 7. Ketika Dian sedang berjalan menuju ke kamar mandi, dia melewati satu kamar yang berada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu. Mendengar itu, spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Setelah didengarkan lebih jelas, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut. Dan dia lanjut berjalan ke kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor, tiba-tiba, sayup-sayup, dia mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat didengarnya. Dian mengabaikannya karena dia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja nyanyi. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu. Dan selama 1 bulan itu, setiap malam Jumat dia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4 tersebut. Hingga akhirnya, muncullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dia mencoba cari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Sepulang kerja, dia mendatangi kamar tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 2. Dia adalah Sarah. "Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Dian kepada Sarah. "Boleh mbak, mau tanya apa emang? Kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya mbak?" "Oh, setahu saya kamar itu kosong mbak." Mendengar itu Dian sedikit tersentak, lalu dia lanjut bertanya, "Sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya?" "Waduh, kalau itu saya kurang tahu mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru. Coba tanya Mbak Rati, dia di kamar nomor 1. "Oh gitu ya. Ya udah deh mbak, makasih ya, nanti saya ke sana." "Kalau boleh tahu, ada apa ya mbak?" Enggak kok, teman saya ada yang pengen ngekos di sini," ucap Dian berbohong. Dian tidak mengatakan yang sebenarnya pada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran atau ketakutan nantinya. Setelah itu, Dian pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Rati. Tapi saat itu Rati sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih tidak ada di kamar, Dian kembali ke kamarnya dan menunggu Ratih kembali. Sekitar jam 7 malam akhirnya Ratih datang dan Dian langsung mendatangi kamar Ratih. Sesampai di sana dia langsung bertanya, "Maaf mengganggu mbak." Iya mbak Dian, ada yang bisa saya bantu?" "Gini mbak, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya?" Mendengar pertanyaan Dian, Ratih terlihat gugup. Lalu dia menjawab, "Itu kamar kosong mbak, mending mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar jawaban itu Dian semakin penasaran. Dalam hati dia bilang, kalau itu beneran kamar kosong, terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya pada Ratih, "Memangnya kenapa mbak Ratih?" Awalnya Ratih enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Ratih membuka omongan. "Sejak saya kesini kamar itu kosong. Saya tidak tahu kenapa bapak kos mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tapi tetap aja nggak boleh." Mendengar itu, Dian pun membuka omongan kepada Ratih. "Setiap malam Jumat saya selalu mendengar suara wanita nyanyi dari kamar itu mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan. Memang sih, dulu saya juga tinggal di kamar nomor 3 yang mbak tempati. Dan saya juga sering mendengar suara itu, makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh," ucap Ratih yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengar itu Dian langsung shock. Ternyata apa yang dirasakan itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia, melainkan makhluk halus.
Dian bukannya takut, tapi lebih penasaran. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci rapat. Keesokan harinya, sebelum berangkat kerja, diam-diam Dian mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Ketika mengintip, samar-samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Dia berusaha memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci. Tapi, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan bapak kos dari belakang. Apa yang kamu lakukan di situ, Nak? Spontan Dian kaget karena tiba-tiba saja bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup dia menjawab, Enggak, Pak. Saya cuma kebetulan lewat aja kok. Ya sudah, kamu berangkat kerja sana. Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh nggak? Memangnya kamar kamu kenapa, Nak? Saya kurang nyaman, Pak, dengan kamar saya yang sekarang. Jadi saya pengen pindah. Kamar itu tidak bisa ditempati. Memangnya kenapa, Pak? Kamu tidak perlu tahu. Mendengar penjelasan dari bapak kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa di kamar itu dan kenapa sampai tidak boleh dihuni? Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus membujuk bapak kos agar diperbolehkan pindah ke kamar itu. Hingga akhirnya, Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu, tapi dengan sebuah syarat. Ya udah kalau kamu memaksa. Tapi selama Nak Dian tinggal di kamar itu, Nak Dian tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah terdata di kamar itu. Mendengar itu Dian pun bertanya, memangnya kenapa, Pak? Kalau Nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, Nak Dian boleh tinggal di kamar itu. Tapi kalau tidak ya sudah. Akhirnya dengan percaya diri Dian menjawab, ya sudah, Pak, saya bersedia. Setelah perbincangan pagi itu dengan bapak kos, Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama bapak kos, perlahan dia membuka pintu kamar itu. Nah, belum sampai Dian membuka pintunya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Ratih yang tiba-tiba datang dari belakangnya. "Mbak Dian?" ucap Ratih memanggil Dian. Mendengar itu spontan Dian kaget. Lalu Ratih bertanya, "Mbak Dian ngapain ke kamar itu?" Mbak Ratih, bikin kaget aja. Saya mau menempati kamar ini," jelas Dian. Lalu Ratih berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, "Kamu serius mau menempati kamar ini?" "Serius, Mbak Ratih. Saya penasaran dengan suara wanita yang nyanyi itu." Tapi belum sampai Ratih melanjutkan pembicaraannya, Dian menyahut, "Udah, saya nggak apa-apa kok, Mbak Ratih," ucap Dian meyakinkan Ratih. Dian membuka pintu kamar itu dan masuk. Karena penasaran, Ratih juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian. Sesampai di dalam, ternyata kondisi kamarnya ini sangat berantakan. Kamarnya cukup luas. Ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang, dan lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini sepertinya sudah lama sekali tidak ditempati, karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan kamar itu. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Ratih. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa lirih. Mendengar itu spontan mereka berdua saling menatap diam. Lalu Ratih berucap, "Mbak Dian yakin mau nempatin kamar ini?" "Yakin, Mbak. Kalau mau, Mbak Ratih juga bisa sering-sering main ke sini. Atau mau tidur di sini juga nggak apa-apa," ucap Dian sambil sedikit tersenyum. Tidak lama kemudian, Ratih pamit keluar meninggalkan kamar itu dan Dian lanjut membersihkan kamar seorang diri. Setelah 30 menit kemudian,
Akhirnya kamar itu bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian, Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke kamar itu. Dian mendekati lemari yang ada di situ dan akan menaruh bajunya di dalam. Ketika akan membuka pintu lemari, sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat dia dengarnya lagi, yaitu suara tertawa lirih anak kecil. Spontan, Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya, tapi tidak melihat ada siapapun. Pelan-pelan, dia membuka pintu lemari. Dan setelah terbuka, di dalam lemari itu Dian melihat ada sebuah mainan, yaitu congklak tuah yang terbuat dari kayu. Melihat itu Dian berpikir, apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi ya? Dian pun memindahkan mainan itu ke atas meja dan menaruh baju-bajunya ke dalam lemari. Setelah itu, Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela yang di luar jendela itu adalah sebuah perkebunan dan terdapat satu pohon asem yang cukup besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun dan pohon itu menambah suasana horor di kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian, dari luar Bapak Kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sesampai di depan kamar, Bapak Kos bertanya, Gimana dengan kamarnya, Nak? "Nyaman, Pak. Saya suka." Baguslah kalau begitu. "Kalau boleh tahu, kenapa kamar ini tidak pernah ditempati ya, Pak?" Tapi Bapak Kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang sedikit sedih. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu dan tidak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada suatu hari, ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin bilang pada Dian, "Yan, lo tahu nggak? Kata si Benny, kosan yang lo tempati itu ada hantunya." "Hantu? Masa sih?" "Nggak tahu juga sih. Tadi gue bilang ke Benny kalau lo tinggal di kosan itu. Dan Benny bilang ke gue kalau di kosan itu ada hantunya. Mending lo pindah aja deh, gue bantu cari kosan yang sama murahnya. Lo tenang aja, Lin. Kosannya nyaman kok dan gak ada hantunya. Tapi kata Benny gitu, Yan. Dia lebih tahu daerah sini." "Lin, denger ya. Gue yang nempatin kosan itu dan gak ada apa-apa. Jadi lo jangan percaya Benny. Dia cuma mau nakut-nakutin doang." Ucap Dian meyakinkan Erlin. Walaupun sebenarnya Dian juga merasa kalau yang dikatakan Erlin itu benar. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, dia disapa oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. "Baru pulang, Nak?" ucap ibu itu. Dan Dian menjawab, "Iya Bu, ada lembur di kantor." Entah kenapa, ketika melihat ibu itu bulu kuduk Dian merinding. Kemudian Dian bertanya pada ibu itu, "Maaf Bu, ibu ini siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya." "Saya ibu kos, saya memang jarang keluar rumah," jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu Dian sedikit lega. Ya, meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos itu. "Oh, pantesan saya tidak pernah melihat ibu. Yaudah deh Bu, saya masuk dulu ya," ucap Dian pamit masuk. Dan ibu itu menjawabnya sambil mengangguk senyum. Sesampai di dalam kosan, Dian dipanggil oleh Ratih dan diajaknya masuk ke kamar Ratih. Sesampainya di dalam kamar, Ratih bertanya, "Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa?" "Oh, tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya," jawab Dian dengan tenang. Ratih tersentak setelah mendengar jawaban dari Dian. Ratih kembali bertanya, "Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos nggak?" "Belum, baru kali ini. Dan ternyata orangnya ramah ya." Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. "Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini?" "Enggak, tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa?" Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian menjadi bingung.
Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali. Dan kata anak-anak yang tinggal di sini dulu, di rumah ini hanya ditinggali bapak kos sendiri. Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih, dia pamit ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos sudah tidak ada di situ, entah kemana perginya. Malam harinya Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu, tanpa sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding. Dan seketika itu juga, dia ingat sesuatu, bahwa lukisan itu sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian semakin bingung dibuatnya. Dia lekas mengambil selimutnya untuk tidur. Tapi sebelum tidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan, Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal. Dan setelah dilempar itu kursinya sudah tidak bergerak lagi. Dia penasaran, kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan dia berjalan mendekati kursi itu. Lalu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Spontan Dian kaget, lalu dia berucap, "Siapa?" Tapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya. Dan ternyata yang datang adalah Ratih. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih, Dian mempersilahkannya masuk. Sesampai di dalam kamar, Ratih memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya. Sambil dia berucap, "Belum tidur kan Mbak Dian?" "Belum Mbak, ada apa ya?" "Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu." "Waduh, gak usah repot-repot Mbak Ratih. Udah terima aja, biar kamu gak diganggu hantu." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerimanya. Setelah itu, Ratih pamit balik ke kamarnya sendiri dan Dian segera mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat ke kantor. Sebelum tidur, sesekali Dian memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri. Tapi kali ini kursi itu terlihat tenang. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor. Dan selama di kantor, Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosnya. Sebenarnya Dian ingin menanyakan kepada Benny, tapi tidak jadi karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu, dan Ratih mau ikut bersama Dian. Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya. Sesampai di rumah itu mereka dipersilakan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Mbak-mbak ini yang tinggal di kosan Pak Mukhtar ya?" tanya ibu penghuni rumah itu. Lalu Dian menjawab, "Iya Bu, saya kesini ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa?" "Saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu," ucap ibu itu kepada mereka berdua. Dian dan Ratih segera mendatangi rumah Pak Imron dan tidak lupa mengucapkan permisi dan terima kasih pada penghuni rumah itu. Sesampai di rumah Pak Imron, mereka juga dipersilahkan masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua. Ya, seumuran Pak Mukhtar lah bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu sekitar tahun 60-an Pak Mukhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsi, istrinya Pak Mukhtar, telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsi melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti merupakan anak kedua dari Pak Mukhtar. Setelah kepergian Bu Narsi itu,
Beberapa hari kemudian, Asti, anak gadis yang dilahirkan Bu Narsi itu pun menyusul kepergian ibunya. Hingga tinggallah Pak Mukhtar dan satu anak laki-lakinya yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI. Mereka syok setelah mendengar pernyataan dari Pak Imron tersebut. Lalu Dian lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak, Bu Narsi dan Asti itu dimakamkan di mana ya Pak?" Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan. Mendengar itu dalam hati Dian berkata, "Pantas aja aku sering dengar ada yang ngetuk pintu jendela dari luar. Apa jangan-jangan..." Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan. Dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi. Akhirnya, malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendiri lebih baik dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat pada hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlelap tidur di kamar nomor 4, tiba-tiba pas tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Ratih yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Ratih. Lalu, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya. Dia sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Ratih, dan Dian pun memanggilnya. "Mbak Ratih, ngapain di situ? Nggak tidur?" Dan anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget melihat anak perempuan itu, yang ternyata dia bukan Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan, dia berjalan ke arah lemari. Dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin, dia melihat ada sosok Bu Narsi dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsi itu, spontan Dian langsung menoleh ke arah belakang. Dan ketika dia menoleh, ternyata di belakangnya ini tidak ada siapa-siapa. Dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga tidak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat. Lalu sambil berdiri dia berucap, "Bu Narsi, selama aku tinggal di sini kau adalah ibuku dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat, Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi setelah kembali ke kamarnya itu, Dian tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali Dian mencoba memejamkan matanya, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu, ketika Dian sedang terjaga itu, dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu dari luar pintu jendela. Dan anehnya, mendengar nyanyian itu Dian tidak merasa takut, tidak seperti sebelumnya. Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian bangun, dan setelah bangun itu, dia ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur semalam adalah suara nyanyian dari Bu Narsi yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya atau tidaknya itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Tapi, kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi, karena hari ini dia harus ke kantor. Sepulang dari kantor,
dia menemui Bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsih kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya sudah tahu semuanya, Bapak kos pun menceritakan kepada Dian. Ibunya Asti adalah wanita yang baik, tidak neko-neko, dan penurut. Karena dia aku bisa sampai sekarang ini. Tapi sayang, begitu cepat Tuhan memanggilnya. Ucap Pak Mukhtar sambil menahan tangisnya. Mendengar itu hati Dian tersayat. Lalu Pak Mukhtar lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsih. Sebelum meninggal kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi. Walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya. Dian mencoba meredam perasaan sedih Pak Mukhtar. Dia berkata, "Bapak yang sabar ya, Bu Narsih pasti bangga punya suami seperti Bapak." Pak Mukhtar lanjut bercerita. Beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos karena saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengkosongkan kamar itu, karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuan kami mengembuskan nafas terakhirnya dengan posisi membujur ke arah utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal, agar ada yang mau tinggal di sini. Dan agar Narsih senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini. Mendengar itu Dian berkata dalam hati, "Andaikan ayahku seperti Pak Mukhtar, pasti aku akan sangat bersyukur." Dan dari situ, Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak kos pernah bilang jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Mungkin Bapak kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi pada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Mukhtar yang telah memberikan harga kos di bawah rata-rata hanya karena dia menginginkan anak perempuan. Dan satu lagi yang membuat Dian kagum kepada Pak Mukhtar, ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di sini itu disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan itu, Dian dan Pak Mukhtar pergi ke perkebunan belakang untuk mendatangi makam Bu Narsih dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu, Dian mendatangi kamar Ratih dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri. Dan di situ Ratih bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang tengah bermain di atas meja. Karena takut, Ratih tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini, karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya itu, Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu juga, Dian akan meninggalkan rumah kos ini karena dia harus kembali ke kotanya untuk di-rolling. Dan apa yang dia alami ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itu, dia melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu sedang menangis. Dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi. Lalu, dari belakangnya terlihat Ratih juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsih dan Asti yang tengah tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.